amri wa tuqata bi lisani yang kamu yang sama-sama kita hormati Ustaz Mudedi selaku narasumber, selaku apa lagi Pak? Semuanya saya yang saya kenal beliau dari kecilnya bareng, kemudian mengelola pendidikan yang sama-sama di Asaratul Abadiyah, yang tentunya saya pilih berbuat jadi dengan seperti ini adalah terkait bimbingan antara bapaknya Pak Junaidi, Bapak Haji Ismail, dan orang tua saya Bapak Haji Madani yang memang begitu akrab, lalu dilanjutkan dengan anaknya. Alhamdulillah saya beserta beliau jadi orang seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf bila seperti Pak Bidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam Asy-Syafi'iyah Bapak Dr. Haji Muhammad Arif MPD. Mudah-mudahan Ibu Bapak Arif tetap sehat walafiat dan mudah-mudahan dia juga selalu punya nasihat dan sejahtera bagi kita semua. Baiklah, seperti kata beliau, tak kenal waktu maka tak sayang maka tak kenal waktu. Artinya kita jangan merasa terlambat dalam belajar Bu. Saya juga bisa belajar Bu, cuma kalau Ibu belajarnya secara duduk, saya belajar sendiri Bu. Ya, saya ada kamera, saya pegang kamera. Ya, kalau ada laptop, saya pegang laptop. Ya, kalau ada layar, saya pegang layar. Itu kerjaan saya semua Bu, entertain. Ya, cuma kalau tak amal yang sampai kamu nggak berani. Baik, untuk menyampaikan hari pagi yang hadir tentunya ingin belajar. Baik, kali ini sesi kedua adalah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Junaidi SBY MPD Eko. Saya hanya mesti bilang biasanya Pak Junaidi aja karena sekolahnya tinggi Bu, gelarnya sampai segini. Ini 1L, 2L, 3L, 4L, berbeda bilangnya. Ya, mudah-mudahan Pak Junaidi juga melihat kita keilmuannya. Insya Allah baik kalau misalnya saat ini Bapak Junaidi untuk menyampaikan narasumber menyampaikan pengarahan dan sekaligus pembelajaran tentang mengenai belajar pidato membentuk generasi kaum milenial yang kompeten dan tertahan mulia. Tentunya sama-sama kita di sini saling belajar, saling mengisi. Ya Bu ya, belajar tidak ada kenal waktu, belajar tidak ada kenal selama. Selain kita belajar, mari kita belajar bersama. Hanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang untuk dunia dan akhirat. Baik, Bapak ini wakil Bupati kami berjaga dan saya kembali ke atas Ibu ya. Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nashkurullah yang saya hormati dan saya muliakan kawan saya Ibunda tercinta Ibu Hajah Asna Ismail yang belum kenal mungkin bisa dikatakan bertutur-tutur. Kehadiran beliau sangat menghangatkan suasana, khususnya semangat buat diri saya, karena doa dan ridhonya lah saya mungkin bisa kehidupan seperti sekarang ini. Karena doa dan ridhonya lah merupakan harta kekayaan yang bernilai harganya, lebih bernilai dari dunia beserta isinya. Alhamdulillah saya masih punya ibu, saya bakal anak-anak bersyukurlah yang mesti punya ayah dan ibu, berbaktilah kepada kedua tua, karena itu kunci sukses hidup kita dunia maupun akhirat ini. Seluruh peserta baik dari kelas ibu-ibu, remaja maupun calon dai cilik, beserta bapak ibu yang mengantarnya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi
kita dapat hadir bersama dalam rangka pembukaan pelatihan pidato yang insya Allah kita akan mulai tanggal 17 dan 19 dalam minggu besok, sehingga kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dalam segala usaha dan kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengutip salah satu ayat Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25, Allah berfirman, alam tara kaifa darallahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadhilullahu masalan linasi la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah, tidakkah kau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik itu ibarat pohon yang baik, akarnya menghujam ke bumi, rantingnya menjulang ke langit, dan dalam setiap musim menghasilkan buahnya dengan izin Allah. Demikianlah Allah buat perumpamaan agar manusia selalu ingat. Ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengantar putra-putrinya dacil dan remaja yang mengikuti acara ini, kita akan tanamkan di benak mereka kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang baik, melatih mereka bahkan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik. Ibarat kita sedang menanam sebuah pohon yang kalau nanti pohon ini tumbuh terbesar menjadi pohon yang kokoh, yang akidahnya mantap, yang ibadahnya bagus, yang akhlaknya cakep, nanti bapak ibu tinggal memetik hasilnya. Ibarat buah rindang setiap musim memberikan hasilnya. Di dunia kita sudah bisa merasakan nikmat hasilnya, di akhirat nanti menjadi penolong dan penyelamat orang tua untuk masuk surga. Amin ya rabbal. Tapi kan yang namanya kita nanamin anak kalimat-kalimat thayyibah, melatih anak dengan nilai-nilai keislaman, apalagi seperti sekarang kita mengadakan praktek pidato, itu nggak gampang. Nggak semua orang tua langsung merespon. Kalau yang namanya urusan kegiatan-kegiatan duniawi, yakin dan insya Allah gampang. Kita buka kursus untuk pendalaman materi keduniawian, ada tempat, ada informasi dalam waktu singkat dipenuhi oleh pengunjung. Betul. Kemarin malam saya lewat di sini ada bimbel bimbingan belajar. Ya, saya lihat malam jam 8 saya lewat kemari penuh orang baru keluaran. Subhanallah, untuk bimbel luar biasa. Pas bubaran motor banyak, penuh macet. Kenapa? Orang tua berbondong-bondong membekali anaknya dengan ilmu dunia. Karena yang dipikirkan kebanyakan orang tua, ma ta'kuluna min ba'di, bukan ma ta'kuluna min ba'di. Jadi kebanyakan orang tua sekarang berpikir buat anak-anaknya, ma ta'kuluna min ba'di, apa nanti yang akan dimakan oleh anak-anak saya kalau saya sudah meninggal nanti. Betul, Pak. Jadi kita sekolahkan anak di sekolah yang favorit, kita masukkan kegiatan bimbingan belajar. Ada kursus bahasa Inggris, ayo kita ikuti. Ada kursus musik main piano, ayo kita ikuti. Ada kursus menari, ayo kita ikuti. Bahkan ketika anaknya sudah bisa tampil di pentas, anaknya sudah bisa tampil di panggung, menari, memperlihatkan auratnya, memgoyang-goyangkan tubuhnya, banyak orang tua yang bangga, yang senang memvideoin paling depan. Urusan dunia. Ya, saya bicara fakta. Coba lihat kalau ada anak yang bisa nari itu, saya orang tua, masya Allah luar biasa. Bangganya, kagumnya, videoin nggak mau diaktifin tuh sama orang tuh. Ada orang kayak pasti anaknya dia lagi naik gitu. Videoin, bangga dan diraih. Padahal pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat. Kenapa? Kita memfasilitasi, kita membiarkan anak-anak kita hadir di atas pentas, memamerkan aurat mereka, memperlihatkan bentuk tubuh mereka. Na'udzubillah min dzalik.
bukan anti kepada seni, tapi ini fenomena yang terjadi. Pada ketika kita menanam kepada anak-anak kita kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, kita ajarkan nilai-nilai Islam, apalagi yang akan kita bentuk anak-anak kita bukan hanya sekedar kita tanamkan kalimat-kalimat yang baik, kita berharap mereka nanti justru menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan kalimat-kalimat terbaik itu. Coba kita lihat ada ayat Allah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi ketika kita punya anak bisa berpidato, bisa menyampaikan kalimat-kalimat tauhid, bisa menyampaikan tausiah, bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, itulah tiada ada perkataan yang keluar dari lisan seseorang kecuali kalimat-kalimat yang baik. Disinilah kita coba bentuk anak-anak kita supaya mereka nanti kelak, walaupun mungkin sebagai perangkat dasar pertama kita pengen menjadikan untuk generasi dakwah milenial, bukan berarti mereka wah 8 kali pertemuan yakin jadi dakwah cilik yang bisa berdakwah kesana kemari, enggak. Kecuali kalau pesantren tahu lah ya kalau dari cilik jangan berharap ya nanti anak saya bisa dapat panggilan kesana kemari menjadi dari cilik. Tidak. Ini letak batu pertama, memberikan motivasi dan rangsangan ketika mungkin nanti tampil bahkan ada anak-anak kita, ternyata anak-anak kita senang, anak-anak kita bisa, anak-anak kita punya mental, kesana sudah tertanam sebuah keinginan, nah saya pengen memperkaya diri saya supaya nanti kelak saya bisa menjadi guru dakwah, supaya saya kelak nanti bisa menjadi ustaz atau ustazah yang bisa menyampaikan nilai-nilai Islam. Gitu ya. Itu juga remaja dan yang ibu-ibu luar biasa. Ini kelas ibu-ibu kita buka karena ada permintaan. Awalnya sih saya cuma buka kelas remaja doang, ya tapi ada minta, kok nggak ada anak yang dacilnya. Yang ibu tuh bilang kok nggak ada ibu-ibunya, makanya brosur yang kedua saya susul itu untuk dacil dan ibu-ibu. Ya brosur pertama khusus remaja. Itulah ketika ada sebuah kebutuhan kita tinggal merespon. Ayo kalau ibu-ibu juga minta, ayo kalau anak-anak kecil juga minta, kita siap memfasilitasi, kita siap mengadakan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Usaha saya untuk mewujudkan kegiatan ini bukan gampang, tidak. Saya cetak brosur cukup banyak. Saya sampaikan ke sekolah-sekolah di Jakarta Barat lewat kurir yang saya titipkan, menyampaikan seluruh SMK di Jakarta Barat untuk menjaring hari ada dai remaja yang bisa kita bina. Kedua juga kita cetak brosur yang untuk dacil dan kaum ibu itu semua juga supaya untuk masjid-masjid di musola-musola dan sebagainya. Ya, kenapa? Inilah perjuangan dan dakwah. Ya, perjuangan dakwah nggak gampang. Sebab apa? Buat saya nggak heran lagi karena kata Nabi kufatil jannatu bil makarim wa kufatin nar bisyahawat. Kalau kita mau ngajak jalan kepada surga berat, tapi kalau kita mau ngajak jalan menuju neraka manis dan indah. Betul. Jadi buat seorang yang mungkin sudah berkecimpung dalam dakwah Islam sudah tidak merasa heran dan aneh ketika kita berupaya untuk bagaimana menjaring anak-anak kita. Anak-anak kan banyak. Kalau untuk menjaring anak-anak kecil yang mau kita dapat sebenarnya gampang. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah sampai saat ini peserta untuk dai cilik ada 12 orang, dai remaja ada 9 orang, untuk kaum ibu ada 9 orang, pas 30 orang, tapi yang hadir sekarang baru 19 orang karena sudah banyak informasi tidak bisa hadir di acara pembukaan. Insya Allah di acara pelaksanaannya nanti mereka akan hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pemilik konten YouTube Sudut Dakwah Islam yang memang konten YouTube Sudut Dakwah Islam ini belum lama, baru sekitar 1,5 tahun disebabkan karena era
kemudian saya diminta oleh anak-anak saya. Jadi yang corona ini anak-anak saya. Itu di depan anak-anak wanita saya. Saya tulis ke Alaliyah yang Borgot Najma Nabila. Terus saya itu berdua yang memberikan support terus. Kalau satu dia berkeluarga, yang satu laki-laki, tugasnya mengantar ke sana kemari. Dan dia yang berdua yang memotivasi saya. Apa kan orang dakwah, apa kan bisa ceramah di era pandemi Covid ketika mungkin ceramah ke sana kemari tidak dibuka, atau Jumatan juga tidak diadakan, jangan sampai dakwah terputus. Ayo Pak bikin konten. Gimana caranya? Aku nggak tahu. Namanya orang tua kan nggak teknologi ya, sama teknologi nggak bisa. Gitu ya. Udah, Bapak pokoknya tinggal siapin materi, tinggal berdiri, tinggal ceramah, semuanya urusan aku berdua. Anak saya pakai apa? Pakai HP, pakai tripod yang kecil tuh mula-mulanya. Tapi setelah melihat hasil di YouTube-nya diupload, oh bagus. Ternyata anak sekarang memang begitu. Dia bukan jurusan dari IT, tapi dia belajar autodidak, belajar mandiri. Kecerdasan mereka untuk memahami cepat. Gambaran jelek bisa dibikin bagus. Saya orang jelek begini, tapi kalau di YouTube macam juga. Kelihatan cakep. Kenapa dia lah? Luar biasa anak-anak kita. Ya, oke. Jadi dua guru. Tadi yang selaku MC itu Pak Soleh. Beliau multi talenta nih. Apa aja siap melaksanakan tugas. Manggul tripod, manggul kamera, jadi kameramen oke, jadi MC oke, ya pokoknya seksi repot ya, semuanya kita tugaskan beliau. Padahal kalau tampil itu nggak apa, dakwah berdua dia sebagai MC nggak salah sama aktris, nggak salah sama pelawak, karena dia dulu mantan pelawak yang mau masuk Indosiar pintunya ketutup, jadi tapi bakatnya harus saya salurkan, ayo dampingi saya. Jadi kita sering berdakwah keliling untuk mengisi talim-talim di sekolah-sekolah, itu selalu web supaya hidup suasana dengan lawakan-lawakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita berkumpul hadir dalam rangka menerima informasi terkait bagaimana kita teknis pelaksanaannya. Untuk teknis pelaksanaan pidato ini kita akan ada 3 kelas. Kalau untuk dacil itu hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 supaya orang tuanya bisa ikut dampingi hari Sabtu. Kalau untuk kaum ibu, karena ibu biasanya banyak waktu di rumah, kita pakai hari Selasa jam 9 sampai jam 12. Nanti sorenya pada asar sampai maghrib itu untuk dai remaja. Jadi buat anda yang dari SMP kan mengikuti datang di jam yang zuhur ya sampai asar. Nah, tapi karena pesertanya hanya ada 10 orang, jadi kita gabungkan saja di kelas sore, asar sampai maghrib. Jadi bisa pulang dulu pakai ganti di sana muslimah ya. Ketika 10 orang peserta perangkatan, kalau kami tidak menyurutkan semangat, malah tambah semangat ingin bisa memberikan hasil yang semaksimal mungkin. Sebab apa? Semakin peserta sedikit, kita semakin akan lebih intensif memberikan pembinaannya. Buat semua peserta pun akan semakin banyak intensitas tampilnya. Bahkan setiap pertemuan kita akan wajibkan tampil. Ya, jadi harus tampil. Nah, apapun keadaannya, ayo tampil. Kita latih dan kita pastikan berani, ya tampil. Bapak Ibu, mungkin sebelumnya ada bingung, waduh nanti kalau saya latihan pidato gimana, nanti saya konsepnya, gimana saya cari bahannya, ya bagaimana caranya. Saya sudah buat buku panduannya. Itu bisa begini. Ya. Ini saya buat sendiri, motif dari sana sini. Ya 1 bulan saya garap untuk persiapan ini. Setebal 126 halaman. Ya walaupun halaman itu hanya 62, tapi karena kita bikin lembar 2 halaman, nggak bisa pakai halaman 2, jadi ada 1 halaman, 1 kosong, halaman 1 kosong. Karena memang IT-nya kurang bagus, jadi nggak bisa bikin halaman kayak buku. Ya sementara nanti jadi dulu, nanti besok kita perbaiki. Kalau yang kedua, ini kita boleh beli. Ya, MC dan pidato 3 bahasa sebagai referensi saja ya, buat nanti baca-baca, cari-cari bahan dan sebagainya. Yang pengen pidato
dijadikan saja panduan buat yang kecil, ini sudah ada target kita selama 38 pertemuan. Kalian anak-anakku harus bisa tampil 3 materi pidato yang ada di buku ini, ya. Nanti di sini ada tahapannya. Tahapan pertemuan pertama, ini calon dari sini ini harus sudah bisa hafal 1 hamdalah dan pembukaan dengan gaya bahasa yang baik, dengan intonasi yang bagus, dengan gerak mimik tubuh yang baik, retorika yang cakep. Nanti tampil, kita bantu lagi, kita perbaiki, kita latih lagi, kita paksa berani. Jadi jangan takut dan ya, harus berani. Ya, kok yang hadir teman-teman kamu juga harus berani, ya. Jadi harus gayanya, intonasi suaranya, ya mimik wajahnya nanti kita coba lagi, ya. Kemudian pertemuan kedua harus hafal 1 materi itu, 1 topik. Andai kan belum hafal dibaca, nggak masalah, ya. Tapi syukur dia hafal, makanya bapak ibunya punya peranan yang cukup besar di rumah. Ayo dilatih terus. Nah, ini besok pertemuan kamu harus bisa tampil hamdalah dan pembuka, ya. Dilatih, ibunya atau bapaknya perhatikan anaknya berlatih. Nanti di sini paling tidak sudah ada persiapan, tinggal kita pola sedikit. Pertemuan kedua, teruskan sampai penutup 1 materi pidato itu. Nanti di sini kita tampilkan. Jadi semua anak, semua peserta setiap hari nanti akan tampil, berlatih, praktek untuk tausiah. Dan mohon maaf, setiap tampilan ini akan kita rekam. Rekamannya itu kita akan upload di YouTube. Jadi nanti bapak tinggal melihat hasilnya. Oh iya Tuhan, asal lagi pelatihan tampilnya, oh kurangnya begini, oh lebihnya begini. Tinggal bantu supaya tumbuh juga kebanggaan pada diri anak-anak kita yang termotivasi untuk dia bisa berlatih dengan sebaik-baiknya. Jadi ada, kalau memang ada yang bisa melebihi target, ada lagi 5 materi tambahan judul pidato. Ya, jadi kalau materi anak-anak ini kita pakai bahasa yang ringan, yang gampang dihafal, gampang dicerna. Ya, ada beberapa contoh materi yang jadi nanti bisa, boleh andaikan melebihi 3 sampai beberapa materi bisa dihafal, silakan. Begitu juga remaja. Kalau remaja nanti kita akan setiap tahapan pertemuan ada materinya dulu. Ya, nanti cukup banyak dulu, ada 8 pertemuan materi yang sudah saya siapkan. Saya tinggal jelaskan pakai PowerPoint, tapi peserta sudah baca dulu. Oh, besok materi pertama nih, cara membuka pidato. Pelajari dulu. Nanti saya sampaikan penjelasannya dengan PowerPoint, nanti baru kita praktekkan. Ya, buat anak-anak remaja juga sudah ada hampir 10 materi pidato. Untuk remaja ini materinya cukup lumayan kekinian. Ya, beda dengan materi anak-anak tentang bahaya teknologi, bahaya hoax, ya dan sebagainya. Itu sudah kita sesuaikan dengan materi buat anak-anak remaja. Pelajari, hafalkan tahapannya 1. Kalau kamu belum bisa, kita ulang lagi besok. Jadi untuk tampil menyampaikan pidatonya, boleh ambil materi yang mana saja buat yang remaja. Ya, pilih. Ini ada beberapa materi, oh di sini kurang, ambil yang mau di buku 1 lagi. Asal mau bawakan ini silakan. Cari materi yang gampang dihafal, cari materi yang gampang dikuasai, supaya apa? Semakin hafal, semakin menguasai materi, setelah berlatihnya di depan semakin enak dan leluasa. Kita tinggal nanti melatih retorikanya, baik gaya bahasanya, intonasi bahasanya, ya, olah tubuhnya dan sebagainya. Ya, kita coba lagi. Nah, dan kemudian buat ibu-ibu nanti ada 8 pertemuan. Target saya syukur-syukur 2 materi sudah selesai tentang bagaimana menjadi MC, ya acara formal atau non formal. Kemudian 2 kali pertemuan untuk kata sambutan, 4 pertemuan untuk tampil latihan pidato. Bagaimana buat MC-nya? Contohnya juga sudah ada. Ada susunan acara, organ acaranya, ada di bawahnya itu uraian tentang bagaimana kita membuka sebagai MC, pemanggilan pengisi acara dan sebagainya. Tinggal menghafal. Ya, kalau mau ibu perbaiki, olah dengan bahasa ibu, silakan. Dasarnya dari sini ambil. Sumpama nanti ibu praktek menjadi MC, penutup
pengajian kaum ibu sekaligus Isra Mi'raj dan menghadapi Ramadan. Nah, jadi ibu-ibu yang nanti pelatihan online sudah bersiap di majelis taklimnya. Di sini sudah ada contohnya. MC dalam acara penutupan pengajian kaum ibu sekaligus Isra Mi'raj dan dalam rangka menghadapi Ramadan. Sampaikan ibu sebagai MC nanti, ya. Nanti bagaimana bahasanya, intonasinya dan sebagainya. Ya, lihat aja di sini sudah lengkap. Nanti ketika praktek tentang sambutan, di sini juga sudah banyak saya buatkan. Sambutan ibu sebagai ketua majelis taklim, sambutan ibu sebagai ketua panitia Isra Mi'raj, sambutan ibu sebagai ketua panitia Maulid, bahkan sudah saya masukkan juga di sini sambutan bagaimana ibu mewakili keluarga ketika lamaran, walaupun itu laki-laki ya, tapi ibu nggak apa-apa pelajari buat suami dan istri. Ada sambutan ketika melamar, sambutan ketika menyerahkan pengantin, sambutan ketika menerima pengantin, sambutan ketika ada akad. Saya cantumkan di sini sebagai bahan dengan bahasa yang mungkin saya buat dengan bahasa sendiri yang supaya bisa ya. Jadi materi yang ada ini ya sudah memadai insyaallah. Nah, maka satu buku ini langsung tiga tingkatan sudah selesai ya, sudah termasuk di sini. Bapak Ibu juga tidak harus fokus kepada materi yang ada, boleh ngambil dari luar. Atau yang remaja kita pengen yang materi anak-anak kan enak tuh, bahasanya gampang, ya ada lagu-lagunya lagi, silakan, ya silakan. Jadi soal materi yang penting intinya di sini kita bisa anak melatih mental supaya bisa tampil, anak bisa menyampaikan, anak bisa punya retorika yang baik, ya sehingga ke depan tumbuh bakat-bakat yang memotivasi anak pengen mendalami agama untuk bisa menjadi ustadz atau ustazah di kemudian hari nanti. Ya, saya itu saja sekedar pengantar dan terbuka. Saya memberi kesempatan buat peserta yang hadir untuk bertanya, boleh silakan bertanya supaya lebih jelas ketika nanti kita masukin praktek hari Selasa buat remaja dan ibu-ibu yang sudah bisa siap hadir, buat satu kecil siap untuk hadir. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya, silakan. Setelah menemukan ini, kita tidak menutup peserta yang mendaftar. Buat bapak ibu pengen ngajak, ya ternyata setelah mendapat penjelasan, kita peserta nggak repot kok, sudah dipandu dengan buku panduan yang lengkap. Ayo aja, ya dari majelis taklim kaum ibu, buat ibu-ibunya. Ya, kemudian mungkin dari anak juga mau ikut, ya silakan. Ya kita masih membuka pendaftaran untuk peserta yang silakan mendaftar lagi. Silakan, ada pertanyaan atau ada masukan atau ada usulan? Ada? Ya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Pak Ustadz jelaskan kita cukup jelas ya. Cuman yang saya bertanya nanti apabila saya ingin mengajak kawan, setelah latihan ini apakah nanti dapat itu apa namanya sertifikat? Ya. Oh itu dapat. Sesuai dengan yang tertera di brosur, fasilitas yang diterima oleh peserta adalah 2 buku itu termasuk sertifikat. Oh. Ya, dapat nanti dibuatkan sertifikat. Oke, itu lagi. Silakan, ya silakan. Kalau untuk yang bahan dari masih kecil kita pakai masih uang ya masih Ya, ya, saya coba. Untuk dasar di awal acara kita akan berikan juga materi singkat, materi yang cukup simpel lah. Jadi bagaimana ketika mau tampil di depan. Makanya tahapan untuk penyampaian materinya pun untuk dasar nggak banyak. Yang penting pertemuan besok Bapak nanti bantu lihat di buku panduannya, dia bisa menyampaikan satu angka aja apa, nggak masalah puji syukur dan sebagainya, gitu. Ya, itu nanti kita ulang-ulang. Ya, nggak harus kayak tampil, serta tampil kita akan masukkan bagian dari mana
latih seperti itu. Yang penting anak-anak yang nggak usah malu-malu ya. Harus Dari sisi resikonya mereka bisa Deskot bebas saja, nanti Islami, gitu ya. Siapa Islami yang penting yang wanita ya, menurut orang pakai jilbab dan sebagainya, yang laki-laki pakai kopiah kalau bisa, ya. Karena nanti kan kita akan syuting video, ya, masuk video syuting, nanti akan diupload di YouTube, ya. Tampilan, ya, ya, pakai baju koko, ya. Ada lagi? Ya. Udah cukup? Assalamualaikum Ustaz, ya, Ya. ini kayak gini penutupannya doanya dikit banget Ustaz, kita pengen ya belajar ada doa-doa gitu Ustaz. Yang doa mana? Misalnya lagi majlis taklim. Oh gitu. Iya. Ustaz. Itu kan cuma rancangan materi doang. Kalau film belajar. Kalau mau menambahkan lebih bagus silakan. Ya, tambahkan doa-doanya. Kan kalau di Kominfo lebih banyak itu kan materi yang belajarkan belajar. Yang jelas itu kan kalau menjadi MC, ya ayo. Ini ada satu rangkaian susunan acara. Ini uraiannya kalau bisa ibu hafal atau dengan bahasa ibu sendiri silakan. Yang penting atau pakai bahasa Arab aja orang ya. oh udah dicatat. Ya. Jadi mau dengan bahasa ibu pun boleh. Itu kan kalau saya kan di situ ada ronde-ronde di bawahnya ada uraian tuh, cara dan sebagainya. Ternyata itu pengen pakai bahasa sendiri boleh. Saya nanti tinggal ngelempengin tuh, oh, bahasanya salah nih, begini harus begini. Satu contoh misalnya, kebanyakan yang ada di sekolah-sekolah, itu anak rata-rata salah yang kalau kira memberikan hormat kepada kepala sekolah. Contoh, paling hormat kepala SMK Islam Asrabadi, kepala sekolah SMK Islam. Udah kepala sekolah pakai SMK. S-nya kan apa tuh? Sekolah. Harusnya kepala SMK kan itu. Nah, itu udah kepala sekolah SMK itu. Itu salah satu contoh ya. Kalimat yang perlu kita perbaiki ya. Jadi cara memberikan penghormatan kepada orang-orang yang hormat, urutannya bagaimana, cara menyebutkan namanya gimana, cara memberikan gelarnya gimana. Itu yang hal-hal itu yang kita coba sedikit-sedikit kita perbaiki ya dalam penyebutan itu ya. Oke, ada lagi? Tanya? Cukup? Nah, oke, kalau cukup, jam 11 nanti kita tutup dan saya cukup sekian. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh peserta belajar butuh dan kesabaran ya. Jangan kita nggak sabar. Kalau anda sabar, tekun, terus berlatih, insya Allah hasil yang akan kalian dapatkan di 8 pertemuan untuk gaji dari kaum ibu, apalagi remaja sampai 12 kali pertemuan. Insya Allah ada skill kemampuan yang bisa kalian miliki dalam hal berbicara di depan orang lain. Ada salah satu penelitian ya, seorang peneliti di Amerika ketika meneliti tentang perasaan takut yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat. Ranking pertama rasa takut adalah rasa takut berbicara di hadapan orang banyak. Ya, orang pintar belum tentu dia bisa bicara. Ya, orang ilmu sudah belum tentu dia bisa bicara. Ya, sebab bisa saja dia pintar ketika berbicara sudah yang boleh bicara. Ya, makanya ketika kita berlatih dengan sekian ratus di pasal akhir ayo jangan malu, pokoknya nanti kita bawa suasana enjoy pak. Ya, nggak kita takut tapi kita bawa enjoy, kita ajak bercanda buat yang lain ini ya. Jadi supaya suasana keakraban kepada peserta sudah nggak ada rasa nggak malu, nggak grogi lagi. Yang penting anak terus berlatih ya. Bagi ibu juga begitu dan teman-teman juga sama. Insyaallah kita nanti akan bertemu kembali di hari Selasa buat peserta remaja di Ba'da Asar sampai maghrib, ibu-ibu jam 9 sampai zuhur, dan untuk gaji jam 9 sampai mendekati waktu maghrib. Itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke pembawa acara untuk menutup acara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pengarahan yaitu dari Bapak Yunedi mengenai cara berpidato, berdakwah, dan juga kita di sini
pembelajaran tentunya kita akan memberi perhatian. Mudah-mudahan pertemuan bukan kali ini cukup mengenai ilmu dan semuanya. Cuma nih Pak Ustaz ini ada tanya Ustaz, ada tanya. Tadi ngobrol sama saya kan ini saya masuk buat apa? Ustaz, ada seorang ibu anak kecil, Pak, kalau misalnya saya lagi pidato, boleh kan dapat Indonesia katanya Pak. Mudah-mudahan ada yang muncul nanti punya talenta pidato yang bagus, kita cari kesempatan untuk bisa ikut di televisi ya. Beliau akan keterangan yang punya banyak link di Indosiar. Ya, ya insya Allah ini seperti ada siapa namanya? Nama ya kamu. Tapi Yaki. Sakit. Oh Yaki ya. Ada dia berapa dia? 14 masih potensial ke Indonesia. Karena ada usia remaja, ada sampai usia dewasa. Insya Allah Yaki pertanyaan terus ada pidato, memang jadi ya. Kita harus punya motivasi. Jangan cuma belajar Pak. Kalau ibu belajar untuk menambah ilmu. Tapi kalau ada remaja belajar untuk menambah ilmu, tapi kemudian peluang dan wawasan, ya ada kesempatan potensi menjadi dai, menjadi dana Anda, ya. Jadi di sini kita jangan cuma belajar, ya sudah kita selesai dapat ilmu dari generasi-generasi, teman itu tidak semua ilmu tersebut. Jelas ya. Jadi begitu kalau misalnya kita punya Anda, kita menjadi dai, penceramah, pendakwah. Ya insya Allah saya tidak menjanjikan itu Indonesia, tapi saya akan ada organisasi yang direkrut oleh Dr. Ustaz Bimbi. Gimana sih siswanya yang memang potensial? Ya kita bukan agent, tapi kita langsung kita ketemukan dengan pihak program Indonesia, insya Allah. Tapi di sini kita berlomba berkompetisi, tentunya mempunyai ilmu. Ya ini ada visi mau ikut lomba deh ya, mau ikut lomba ya. Kalau bisa lomba pidato jangan lupa ikut lomba dulu ya apa? Tak terlalu lupa. Baik, jadi tadi Bu, tadi Ustaz kemudian saya sudah bertanya, Ibu ada bertanya nggak? Saya sudah Bapak. Yang terkait pidato sama, tapi teknis pidato, teknis sama, beliau luar biasa. Pakarnya Pak Ustaz Bimbi. Tapi kalau saya untuk ini, insya Allah saya akan memberikan pandangan gambaran, tapi tentunya di luar daripada para siswa sekalian. Tentunya saya akan kolaborasikan Pak Ustaz Bimbi, ada moda pikiran di rumah. Bagaimana jadi pidato? Mau pidato itu bakal kamu. Ibu, kalau pidato apa kira-kira Ibu ada berarti nggak kalau ada kamu? Pertama kalau pidato gampang Bu, gampang. Buang malu dulu, udah. Buang malu, kalau pikiran. Jangan pidato, pikiran bingung. Kita masak apa? Kita intinya apa makanya ya. Jadi kita kalau ngeblok nantinya. Yang penting kalau pidato tatap satu-satu objek. Karena pidato, kalau pidato kita masuk pidato apa sih kita gini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita bingung, ya. Sekiranya itu saja kabar saya mengenai waktu yang sudah besar-besar menjanjikan, dan saya ucapkan terima kasih pada ibu yang sudah hadir di pembukaan awal pelajaran pidato di bapak, serta ada yang remaja dan ada yang sekalian tercinta. Sekian yang sampaikan itulah mudah-mudahan apa yang sudah diberikan jadwal untuk pelajaran pidato ibu bisa hadir secara berwaktu sehingga tidak bisa membawa ini. Terima kasih dan juga kami ingatkan bagi pemirsa di mana saja yang berada untuk konten YouTube Sudut Dakwah Islam bagi anda sekalian yang ingin berpidato pelajar, mari kita kasih kesempatan untuk semua di mana saja anda berada, khususnya umat muslim dan khususnya untuk bangsa Indonesia. Mari maju ke Indonesia,